Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur anugerah Tuhan cukup bagi kita, sehingga pada minggu ini kita memulai kembali di bulan yang baru, di minggu yang baru. Oleh karena itu, mari kita mau mendasari hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian dan pengucapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur anugerah-Mu cukup bagi kami, menghantar kami di bulan yang baru, di bulan ke-8 pada tahun 2020 ini. Sungguh adalah penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna Tuhan, ketika kami dapat menghadapi hari-hari yang tentu kami sadar bahwa ini di luar daripada kemampuan kami untuk menghadapi. Ketika kami bergumul di dalam situasi hari ini, kami tahu hanya bersama dengan Tuhanlah kami mampu untuk melewati hari demi hari dengan penuh percaya, dengan penuh harap. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh kembali menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pujian kami, persembahan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-47. Kita akan bersama-sama belajar dari sebuah keberhasilan dalam kisah hidup Daud. Mari kita baca firman Tuhan di bagian ini. Ayat yang ke-38 berbunyi seperti demikian. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian si Daud menanggalkan baju perangnya. Ayat yang ke-40 berbunyi seperti demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menujukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan
menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lihat atau apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi satu kesulitan atau satu tantangan yang besar, kita akan memiliki respon yang berbeda. Kalau kita lihat ketika orang Filistin atau Goliat ini, dia menantang orang Israel, di sini dikatakan bahwa sikap Saul dan juga orang Filistin, maksud saya orang Israel, di dalam ayat yang ke-11, pasal yang ke-17, firman Tuhan berkata, Saul dan segenap orang Israel itu hatinya menjadi cemas dan mereka sangat ketakutan. Tetapi menjadi berbeda sekali dengan sikap si Daud. Dikatakan di dalam ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk melihat dari sebuah keberhasilan dalam kisah hidup Daud. Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara, ketika kita akan menempuh sebuah keberhasilan atau kemenangan, kita harus pahami bahwa Tuhan itu memakai apa yang ada pada kita, bukan apa yang di luar kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi seperti yang dunia pikirkan. Saudara, menjadi unik sekali ketika kita bisa melihat bahwa pada waktu Saul mengenakan baju perang kepada Daud, di situ justru Daud merasa dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa memakai baju itu. Artinya apa? Justru dia melihat ini sebagai satu hambatan untuk dia menjadi menang ketika dia dipakaikan baju perang yang bukan harusnya atau bukan pasnya di dirinya, ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu sendiri ingin memperlihatkan melalui keberhasilan Daud bahwa Tuhan tidak pernah menuntut, ya. Daud adalah seorang gembala, seorang yang begitu sederhana, tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memberi kepada dia kemenangan atau keberhasilan dari apa yang Tuhan percayakan ketika dia menjadi seorang gembala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini ketika kita melihat kesulitan dan tantangan yang besar dalam kehidupan kita, kita memiliki sikap seperti Daud? Kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi takut hanya karena kita melihat bahwa kita tidak memiliki kekuatan yang lebih besar seperti yang mana kita harapkan atau yang kita harusnya miliki. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita belajar untuk memiliki iman seperti Daud. Dia mengatakan bahwa dia datang kepada orang Filistin Goliat itu dalam nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dia tahu dia punya Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya di dalam kehidupan di tengah bumi ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kesulitan dan tantangan yang besar, biar kita jauh lebih bisa melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran ketika Goliat melihat Daud dalam keterbatasan dan dalam keberadaannya yang begitu sederhana, Goliat menghina dia. Goliat tidak memperhitungkan kekuatannya, tetapi justru disitulah Daud memperlihatkan akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang besar yang menyertai dia. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pun patut untuk bisa memiliki iman seperti Daud, supaya orang justru bukan melihat di dalam keterbatasan kita dan ketiada kuatan kita, ketidakberdayaan kita. Kita ini adalah orang-orang yang tidak memiliki iman.
Tetapi orang harus bisa menyaksikan justru di dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, ada kuasa dan kekuatan Allah yang begitu rupa besarnya yang menyertai kita. Oleh karena itu, ketika hari ini kita menghadapi kesulitan dan tantangan yang besar, milikilah iman seperti Daud, milikilah cara pandang seperti Daud melihat kesulitan dan tantangan yang besar itu. Hal yang kedua, saudara, kita harus melihat atau meyakini bahwa ketika kita diberikan keberhasilan atau kemenangan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya ada satu tujuan dan rencana yang tidak boleh kita tidak lakukan, yaitu meninggikan Allah kita, menyatakan pribadi Allah kita. Supaya apa? Bukan saja orang lain mengenal Allah kita, tetapi kita secara pribadi mengalami Allah dan semakin teguh di dalam pengenalan kita akan Allah itu. Dan hal ini juga terjadi di dalam kehidupan Daud. Pada saat itu dia katakan, ketika dia datang di dalam nama Tuhan semesta alam, dia menyatakan bahwa bukan dengan tombak, lembing atau pedang ya mereka boleh dikalahkan, tetapi memang karena mereka harus tahu bahwa Israel punya Allah, Allah yang seperti apa? Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini ketika kita mengalami keberhasilan atau kemenangan, apakah kita tahu bahwa itulah tujuan Allah untuk kita menempuh keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu bahwa kita harus justru semakin mengenal Allah kita? Supaya apa? Kita semakin kenal diri kita, bukan karena kita memiliki hal ini atau hal itu maka kita bisa menang, maka kita bisa berhasil. Tidak, tetapi karena Allah yang hadir dan Allah yang menyertai. Katanya Daud adalah karena Tuhan yang menyelamatkan dan menyerahkan diri ya orang-orang Filistin itu kepada tangan orang Israel, maka mereka bisa menang atau Daud bisa menang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita punya pandangan atau sikap yang seperti demikian, seperti yang Daud nyatakan ketika dia mengalami kemenangan? Saudara, ketika kita menang atau berhasil dalam sebuah kesulitan atau tantangan hidup yang besar dalam kehidupan kita, ingatlah, tidak ada kemegahan yang ditujukan pada pribadi kita, ya, sama seperti kemenangan yang Daud alami. Kemenangan itu tidak ditujukan pada pribadi Daud, karena Daud justru pada waktu itu ditemukan oleh Goliat sebagai orang yang sangat tidak dipandang kekuatannya. Maka itulah dikatakan orang Filistin atau Goliat itu menunjukkan pandangnya, arahnya kepada Daud, lalu dia menghina Daud. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah hari ini ketika kita melihat pada situasi hidup kita, ketika kita harus menghadapi kesulitan dan tantangan yang besar di depan kita, biarlah kiranya kelemahan dan keterbatasan kita untuk menghadapi kesulitan dan tantangan itu tidak membuat kita takut, tetapi kita justru boleh percaya kita punya Allah yang menyertai kita, Allah semesta alam itu. Kita jangan cemas, kita jangan khawatir, karena kita punya Allah yang lebih besar dari segala kesulitan dan tantangan itu. Allah yang kuat, yang dapat melakukan banyak perkara yang hebat bagi umatnya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami sungguh mau menaikkan pengucapan syukur kami, karena ketika kami hidup di tengah dunia yang begitu terbatas dan yang begitu rapuh, kami dimiliki oleh Tuhan yang kuat, dan kami diberikan bahkan kuasa yang untuk sebagai anak-Mu melakukan banyak perkara-perkara hebat. Maka kami meyakini Tuhan, ketika hari ini jika kami ada di dalam situasi yang sulit dan tantangan yang besar, kami mau memiliki sikap seperti Daud. Dia melihat Engkau yang lebih besar. Dia mempunyai satu keyakinan tentang penyertaan dan kuasa-Mu yang lebih daripada situasinya.
Dan dia juga punya satu tujuan yang benar di hadapan-Mu. Dia mau supaya setiap orang tahu di Israel ada Allah. Dan hanya Allah lah yang menyerahkan kemenangan itu kepada mereka. Maka hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam kelemahan dan keterbatasan. Kami ingin bukan saja kami mengalami akan kuasa dan semakin mengenal Engkau, tetapi kami ingin menyatakan pribadi-Mu supaya setiap orang boleh tahu dan mengenal bahwa ada Allah di dalam kehidupan di tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Tanamkan dan berikan pertumbuhan iman di dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Hamba serahkan setiap pribadi kami di dalam segala hal yang kami gumulkan. Kami memperoleh keberhasilan dan kemenangan lewat pergumulan kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan pastoral di tanggal 2 Agustus ini, kiranya menguatkan dan menghibur, meneguhkan iman kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika Bapak, Ibu, dan saudara ingin memberikan persembahan di dalam masa pandemik ini, dalam bentuk transfer, saudara bisa memberikan transfer lewat ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor account 8725692222. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Kiranya Tuhan menemukan bahwa ada iman yang kuat dan teguh di dalam perjalanan hidup kita. Amin.